Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah meringankan hati dan pikiran kita untuk sama-sama hadir dalam majelis silaturahim di pagi hari ini. Mudah-mudahan pahala dan fadilah silaturahim Allah limpahkan kepada kita semua dan menggenapi hisab kita nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan salawat dan salam yang senantiasa kita panjatkan ke hadirat Rasulullah SAW juga Allah ganjar dengan ditetapkannya kita menjadi ahli syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Pak Max yang sudah mengawali kajian kita pada pagi hari ini dengan sambutannya selaku Ketua Paguyuban Ilugas. Terima kasih kepada Pak Luki juga yang sudah mengawali selaku Ketua Majelis Taklimnya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai saya ingin sama-sama untuk membacakan surah Al-Fatihah untuk almarhum, almarhumah, orang tua kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita yang sudah Allah panggil mendahului kita. Mudah-mudahan mereka diterima amal kebajikannya, diterima iman Islamnya, ditempatkan di tempat terbaiknya, diampuni segala dosanya. Yang sedang sakit mudah-mudahan Allah segera sembuhkan, yang sedang merawat orang sakit mudah-mudahan Allah sabarkan, yang sedang berhajat mudah-mudahan Allah penuhi hajatnya dan Allah mudahkan untuk sampai kepada hajatnya. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratil nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa alihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau kita berbicara tentang hijrah, maka sebelum kita berbicara tentang nilai yang harus kita sikapi dari peristiwa hijrah itu, tidak ada salahnya kita review kembali, kita refresh kembali ingatan kita tentang sejarah daripada hijrah dan bagaimana kemudian hijrah itu bisa menjadi sebuah momentum dimulainya tahun bagi umat Islam. Hijrah itu secara bahasa diambil dari ism fi'il hajara yahjuru, hijratan. Artinya adalah meninggalkan, mengabaikan, melepaskan, menjauhi, berpindah, ya, atas sesuatu yang sifatnya itu gerakan fisik yang dinamis. Tapi dalam perspektif Islam, hijrah itu memiliki makna yang lebih luas lagi. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin man hajasu. Dalam riwayat yang lain, orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan keburukan. Wal mujahid man jahada hawahu. Dan orang yang berjihad adalah orang yang memerangi hawa nafsunya. Malah ada sebuah hadis yang sangat fenomenal, sangat kita sering dapatkan dalam setiap awal kajian, dan hadis ini pun terkait dengan hijrahnya Rasulullah SAW, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ila akhiril hadits. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apapun yang dari apapun yang dia niatkan. Jadi kalau dalam perspektif Islam, hijrah itu konotasinya lebih kepada arti maknawi, sesuatu yang sifatnya hijrah mindset, hijrah hati nurani, sehingga nanti akan muncul
berbagai macam makna hijrah. Ada hijrah makani atau hijrah orang berpindah tempat, ada hijrah ruhani, yaitu orang ketika mindset, hati dan pikirannya berhijrah ke arah yang lebih baik. Kemudian ada juga pembagian, ada hijrah istirari, hijrah karena dipaksa oleh keadaan, atau hijrah ikhtiari, atau hijrah karena pilihan sendiri. Seperti Rasulullah SAW ketika berhijrah ke Madinah, itu bukan pilihan beliau. Karena beliau juga pernah bersabda bahwa jika seandainya dia tidak diusir, tidak dianiaya oleh penduduk Mekah, dia nggak mau meninggalkan Mekah. Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah itu atas isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifatnya istirar. Sifatnya adalah keadaan yang memaksa dia untuk hijrah. Kita semuanya ini semuanya adalah produk hijrah. Saya yakin Bapak dan Ibu ini kebanyakan berpindah dari desa, dari daerah ke kota. Itu kan bagian daripada hijrah. Dan itu sebenarnya bukan pilihan. Artinya awalnya adalah keterpaksaan karena ingin merubah nasib. Dan biasanya semua hijrah, semua perubahan itu diawali dengan sebuah keadaan yang tidak nyaman. Saya tidak yakin kalau dulu ketika kita meninggalkan kampung halaman masing-masing sambil ketawa itu tidak mungkin ya. Pasti dengan berderai air mata, sedih meninggalkan orang tua, sedih meninggalkan handai tolan tetangga dan lain sebagainya. Ada zona nyaman yang terpaksa kita tinggalkan. Itulah yang namanya hijrah istirari. Hijrah karena kita dipaksa oleh keadaan. Yang kemudian kita juga banyak melakukan hijrah ikhtiari. Kita berhijrah karena pilihan. Seperti Bu Nur, putranya hijrah ke Dubai, saya tidak tahu apakah itu istirari atau ikhtiari. Saya tidak tahu apakah itu karena dipaksa keadaan atau pilihan. Mungkin juga pilihan, karena di sana gajinya lebih menjanjikan daripada dia bekerja di sini. Nah itulah hijrah makani yang sifatnya istirari. Hijrah pindah tempat yang sifatnya karena kita dipaksa oleh keadaan. Ada juga orang yang melakukan hijrah rohani karena juga dipaksa oleh keadaan. Misalnya orang itu mengalami penurunan kualitas hidup secara duniawi. Katakanlah orang itu jatuh miskin apa dan lain sebagainya. Kemudian dia menjadikan itu momentum hijrah. Ya sudahlah, mungkin ini teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya saya nggak tenggelam dalam urusan-urusan duniawi. Mungkin ini momentum hijrah saya secara hati dan pikiran kembali kepada agama. Ada juga yang begitu. Ada orang yang berhijrah lebih mendekati agama karena sifatnya istirari, karena sifatnya keadaan yang memaksa. Tapi apapun itu, menurut saya, khususnya hijrah yang sifatnya rohani, itu akan lebih mulia di mata Allah kalau sifatnya itu adalah ikhtiari. Karena sifatnya itu adalah karena kita yang memilih dengan penuh kesadaran. Saya berhijrah, bukan. Dalam sejarah peradaban manusia, hijrah itu merupakan sebuah keniscayaan. Hampir semua bangsa-bangsa yang maju itu adalah orang-orang yang nomaden. Dia orang-orang yang tidak pernah betah tinggal di sebuah tempat. Orang-orang Romawi ketika dia bisa meluaskan kekuasaannya, orang-orang Yunani, orang-orang Macedonia, itu mereka orang-orang yang kekuasaannya luar biasa, bisa menyebarkan nilai-nilai yang mereka anut, karena mereka tidak pernah tinggal di sebuah tempat. Kalau orang Indonesia, di sana ada orang Minang, ya, ada orang Bugis, ada orang Makassar yang memang mereka gemar untuk katakanlah melakukan petualangan. Mereka menyebarkan nilai-nilai. Termasuk kita ini mengenal Islam itu karena disampaikan oleh orang-orang, oleh bangsa yang mereka tidak betah tinggal di tempatnya. Mereka berpetualang ke sana kemari sehingga kita mengenal Islam. Kalau kita lihat kekhalifahan Utsmani yang berlangsung antara 700 sampai 800 tahun, itu kekhalifahan berlangsung. Kalau tidak karena Sulaiman Al-Ghazi, dia pindah dari Asia Tengah, dia pindah dari Turkistan, kemudian dia pindah ke Anatolia, membantu Bani Seljuk untuk memerangi kerajaan Bizantium, dan kemudian mendapatkan sepetak tanah di dekat Bursa. Itulah cikal bakal dia mendirikan khilafah Utsmani. Tidak akan ada khilafah Utsmani yang kita kenal dengan kemegahannya kalau seorang Utsman Al-Ghazi
adalah bukan orang yang suka berpetualang. Ya, gitulah. Termasuk kemerdekaan Indonesia itu kan bagian daripada ikhtiar hijrahnya Jenderal Sudirman dari satu tempat ke tempat lain yang kita kenal dengan gerilya. Bung Karno sendiri berhijrah memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Bukit Tinggi, dari Jakarta ke Jogja dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah bagian daripada hijrah. Ya, artinya hijrah merupakan sebuah keniscayaan. Seperti tadi yang saya sampaikan, hijrah itu kadang-kadang diawali dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, karena kita terpaksa meninggalkan zona nyaman. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-216 Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Belum tentu yang kalian benci itu buruk buat kalian, dan belum tentu apa yang kalian sukai itu baik buat kalian. Nah, hijrah itu biasanya sesuatu yang awalnya tidak kita sukai, tapi ternyata di balik itu Allah sedang menyediakan sebuah fadilah yang luar biasa, sebuah kemuliaan yang luar biasa. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah Maha mengetahui, sedangkan kalian tidak tahu. Nah, inilah yang harus sama-sama kita pahami. Baik, sekarang saya ingin berbicara tentang masalah kalender Hijriah. Jadi dimulainya kalender Hijriah itu dimulai pada tahun ke-16 Hijriah. Kira-kira di penghujung pemerintahannya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah selama 10 tahun, kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar selama 3 tahun, kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Umar selama 3 tahun. Nah, itu umat Islam, itu kalau misalnya mereka menuliskan tanggal dan bulan, itu tidak ada tahunnya. Bangsa Arab saat itu biasa menetapkan tahun itu berdasarkan peristiwa yang oleh masing-masing kabilah dianggap penting. Misalnya orang-orang kabilah Quraisy menetapkan tahun dengan peristiwa datangnya tentara Abrahah yang membawa gajah untuk menghancurkan Ka'bah misalnya. Itulah kemudian mereka namakan dengan Amul Fil, tahun gajah. Jadi orang-orang Quraisy sering menetapkan berdasarkan peristiwa itu. Tahun kesekian setelah tahun gajah, tahun kesekian setelah tahun gajah. Kan? Ada juga sebagian kabilah Arab menetapkan karena terjadi peristiwa banjir, yaitu ada bendungan di Ma'arib Yaman, jebol, kemudian dikenal dengan Amul Fayadhan. Ada juga sebuah kabilah yang menamakan dengan Amut Ta'un, ketika bangsa itu terkena oleh wabah penyakit yang luar biasa. Nah, jadi saat itu bangsa Arab, masing-masing kabilah itu memiliki hitungan tahun sendiri-sendiri. Nah, umat Islam sebenarnya secara resmi waktu zaman Nabi tidak pernah punya yang namanya tahun itu. Hanya sebagian sahabat suka menjadikan momentum Rasulullah diutus itu sebagai sebuah tahun. Misalnya, sekian tahun setelah kenabian, sekian tahun setelah kenabian. Tapi itu tidak populer di kalangan sahabat dan kemudian diresmikan, tidak. Jadi peristiwanya pada tahun ke-16 Hijriah, itu Sayyidina Umar menginstruksikan kepada para gubernur. Mereka bilang bahwa dari sekian banyak surat yang saya kirim, hendaknya kalian berpatokan kepada surat yang saya kirim di bulan Sya'ban. Nah, kemudian Abu Musa al-Asy'ari, seorang sahabat yang saat itu Sayyidina Umar perintahkan untuk menjadi gubernur di Basrah. Dia bingung, karena Sayyidina Umar mengirimkan surat bertanggal dan berbulan Sya'ban. Itu ada 2. Tapi tahunnya tidak ada. Nah, kemudian Abu Musa al-Asy'ari bertanya kepada Sayyidina Umar, yang harus saya jadikan pegangan ini surat bulan Sya'ban yang tahun mana? Karena tidak ada tahunnya. Nah, dari situlah kemudian para sahabat berinisiatif. Kalau begitu kita perlu bikin tahun sendiri. Nah, kemudian berembuklah para sahabat. Mereka mengusulkan, ayo kita mulai tahun dari mulai kelahiran Nabi Muhammad. Ada yang mengusulkan kita mulai tahun dari tahun kenabian Nabi Muhammad. Ada yang memulai tahun dari mulai wafatnya Nabi Muhammad. Nah, kemudian para sahabat menimbang-nimbang. Kalau misalnya berdasarkan kelahiran Nabi Muhammad, itu hanya mengikat emosionalnya orang Mekah saja. Karena Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah. Orang Madinah nggak merasa memiliki tahun itu. Begitu juga dengan tahun kenabian. Kalau begitu hanya mengikat orang Mekah saja. Karena Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul ketika berada di Mekah.
tidak mengikat emosional orang Madinah. Kemudian kalau misalnya menetapkan tahun berdasarkan wafatnya Nabi Muhammad wafat di Madinah, hanya mengikat emosionalnya orang Madinah. Orang Mekah tidak terwakili. Lagian kalau misalnya menggunakan tahun berdasarkan kelahiran Nabi Muhammad, sama saja dengan kalendernya orang-orang Kristen. Kalau misalnya berdasarkan wafatnya Nabi Muhammad, masa iya sih menentukan tahun berdasarkan tahun kesedihan ketika Nabi Muhammad wafat? Akhirnya kemudian Sayyidina Ali mengusulkan sebuah gagasan yang cerdas. Mari kita memulai tahun pertama adalah ketika Nabi Muhammad hijrah. Karena ketika hijrah itu yang terlibat adalah orang Mekah yang berhijrah dan orang Madinah yang menerima. Jadi ketika ditetapkan hijrah merupakan momentum tahun pertama, itu mengikat emosional orang Mekah dan mengikat juga emosional orang Madinah. Itulah cerdasnya Sayyidina Ali. Kemudian ditetapkanlah tahun pertama dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Quraisy saat itu pun tidak pernah menetapkan bulan pertama bulan apa. Jadi setelah menetapkan tahunnya adalah dari hijrahnya Nabi, kemudian para sahabat menetapkan lagi bulannya, bulan mana nih bulan pertama. Kalau misalnya bulannya itu dimulai dengan bulan Safar, jadi Nabi Muhammad itu meninggalkan Mekah itu di bulan Safar. Kalau kita memulai bulan Safar dari hijrahnya Nabi Muhammad, itu hanya mengikat orang Mekah. Kalau misalnya menggunakan Rabiul Awal, jadi setelah Safar kan Rabiul Awal, Nabi Muhammad sampai ke Madinah Rabiul Awal. Jadi untuk menghindari orang Mekah dan orang Madinah itu merasa nanti ada yang tidak terwakili, kemudian mereka melihat, mari kita lihat setahun sebelumnya, Nabi Muhammad itu berembuk antara orang Mekah dengan orang Madinah, berembuk kapan mereka mulai hijrah. Nah, mereka berembuknya itu terjadi di bulan Muharram. Nah, ternyata rembukan yang melibatkan orang Mekah dan orang Madinah itulah dan disepakati menjadi bulan pertama. Jadi Nabi Muhammad berhijrah itu bukan pada bulan Muharram. Nabi Muhammad berhijrah pada bulan Safar sampai ke Madinah pada bulan Rabiul Awal. Muharram itu adalah tahun sebelumnya di mana penduduk Mekah dengan penduduk Madinah pada Bai'at Aqabah setelah haji, mereka kemudian berembuk. Nah, itulah cerdasnya Sayyidina Ali menetapkan tahun pertama dari hijrah dan menetapkan bulan pertama di bulan Muharram. Supaya keterikatan emosional antara orang Mekah dengan orang Madinah itu terwakili. Nah, itulah kira-kira sejarahnya. Nah, kemudian apakah nama-nama bulan yang kita kenal dalam kalender Islam itu diikhtiarkan oleh para sahabat? Tidak. Nama-nama kalender yang kita kenal sekarang itu adalah nama-nama yang sudah dikenal orang-orang Quraisy sejak 150 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Jadi nama-nama kalender misalnya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, dan begitu sampai Dzulhijjah. Itu adalah nama-nama yang sudah dikenal oleh orang-orang Quraisy dan Arab-Arab sekitarnya sejak 150 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Gitu, Bang. Jadi inilah bagaimana kita melihat Islam itu sebenarnya sangat adaptif kepada kultur. Mereka tidak merubah sama sekali. Yang dirubah itu hanya orang Quraisy itu punya kebiasaan suka menambahkan bulan ke-13 setiap 3 tahun. Karena kalender lunar, jadi orang-orang Arab dia menggunakan kalender lunar berdasarkan edaran bulan. Sementara orang-orang Eropa, mereka menggunakan kalender Gregorian berdasarkan kalender matahari. Nah, kalender lunar dengan kalender solar, itu setiap tahun, itu ada selisih 10 hari. Maka setiap 3 tahun itu ada selisih 1 bulan. Nah, orang-orang Quraisy sebelum Islam itu sering menambahkan bulan ke-13 supaya antara bulan lunarnya mereka dengan bulan solarnya orang-orang Bizantium, supaya bulan solarnya orang-orang Persia itu ketemu. Karena mereka sering menjadikan peristiwa festival dagang setiap musim panas di bulan Dzulhijjah itu selalu momentumnya pas. Jadi orang-orang Quraisy itu kan mereka juga melaksanakan ritual haji, cuman haji ala orang-orang Quraisy sebelum Islam. Dan mereka juga melaksanakannya di bulan Dzulhijjah. Tapi mereka ingin bagaimana caranya supaya bulan haji itu jatuh di musim panas,
Karena itu biasanya mereka mengadakan festival dagang, pameran dagang, expo lah kalau dengan bahasa kita. Maka setiap 3 tahun selalu ditambahkan bulan ke-13 supaya selalu ketemu. Haji selalu jatuh di musim panas. Nah, kemudian datanglah Islam. Kemudian pada surat At-Taubah Allah memerintahkan untuk mencabut yang namanya bulan ke-13 supaya tidak ada, sehingga kita kenal sekarang bulan haji atau bulan Ramadan kadang-kadang di musim panas, kadang-kadang di musim dingin, kadang-kadang bisa 20 jam, kadang-kadang bisa 8 jam kalau lagi musim dingin. Nah, itulah kira-kira kisah, hikayat seputar bagaimana kalender Islam dimulai. Nah, sekarang saya ingin fokus sedikit kepada momentum hijrah itu sebenarnya memberikan kita nilai apa sih? Jadi, peristiwa hijrah itu sebenarnya tujuannya awalnya adalah untuk menyelamatkan iman para sahabat. Karena 1,5 tahun atau 2 tahun sebelum hijrah, Nabi Muhammad SAW itu kan mendapatkan perintah untuk Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj itu ternyata oleh sebagian orang, itu kan kemudian diprovokasi sebagai sebuah kebohongan. Dan ternyata banyak umat Islam saat itu di Mekah yang tidak mengimani Isra Mi'raj. Ditambah dengan tekanan-tekanan Bani Quraisy, kemudian akhirnya banyak yang murtad. Maka untuk menghindari kembalinya orang-orang muslim yang sudah masuk Islam menjadi murtad gara-gara ketidakpercayaan kepada Isra Mi'raj, gara-gara tekanan-tekanan dari Quraisy, maka hijrah itu sebenarnya momentumnya adalah untuk menyelamatkan keimanan mereka. Yang kedua, momentum hijrah itu sebenarnya adalah untuk menseleksi siapa di antara para sahabat yang benar-benar loyal kepada Rasulullah SAW. Karena pada akhirnya tidak semua sahabat mau meninggalkan Mekah menuju Madinah. Karena ketika dia meninggalkan Mekah menuju Madinah, itu ditinggalkan semua harta bendanya, ditinggalkan pertaniannya, ditinggalkan peternakannya. Banyak di antara mereka yang pergi ke Madinah tanpa membawa apa-apa. Nah, kemudian hijrah juga dilakukan secara provokatif. Tidak dilakukan secara provokatif, tidak dilakukan secara terbuka. Nah, jadi kita juga berharap bahwa kalau kita melakukan hijrah spiritual, hendaknya juga tidak terlalu dilakukan secara provokatif. Gua hijrah loh. Nah, itu kan nilainya begitu. Jadi ketika kita hijrah itu, hijrahkan dulu mindsetnya, hijrahkan dulu hatinya, maka otomatis yang namanya perilaku kita itu nanti akan dihijrahkan. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa segala sesuatu aslu kulli syai'in al-qalb. A'malul qalbi aslu kulli syai'in. Amalan-amalan hati itu adalah awal pangkal daripada semua tindakan. Wa a'malul jawari muttabi'un. Sementara amalan-amalan dohir itu sifatnya hanya mengikuti saja. Maka inilah hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dilakukan dengan penuh perhitungan dan lain sebagainya. Nah, itulah kira-kira nilai-nilai yang berada di seputar hijrah. Makanya agama-agama lain pun sebenarnya banyak yang memiliki kalender lunar. Makanya orang-orang Jawa yang sebelum kedatangan para wali dan kemudian mereka menganut Islam, mereka kan menggunakan kalender lunar juga yang berdasarkan kalender Hindu. Maka ketika mereka berhasil diislamkan, untuk mengganti kalendernya menjadi kalender Islam, itu gampang. Karena mereka juga sudah mengadopsi kalender lunar, kalender peredaran bulan. Mereka tinggal ganti nama-namanya aja, disesuaikan dengan nama Jawa. Misalnya nama Muharram menjadi nama Suro, itu kan Asyura. Kemudian nama apalagi Rabiul Awal, mereka bilang bulan Mulud, kan di situ Maulid, lahirnya Nabi Muhammad. Kemudian apalagi ya, bulan Dzulhijjah mereka bilang Rayagung. Jadi banyak, mereka hanya tinggal mengadopsi saja nilai-nilai Islam dan kemudian tinggal mengganti nama-namanya. Itulah kenapa orang-orang Jawa kenapa bisa mudah untuk mengadopsi kalender lunarnya Islam, karena mereka sebelumnya juga sudah menggunakan kalender lunarnya agama Hindu. Nah, itulah kira-kira terkait dengan masalah peristiwa hijrah. Nah, sekarang kita berbicara tentang masalah hijrah yang kita ingin dalami. Jadi hijrah itu pada hakikatnya kalau menurut perspektif Islam itu adalah perubahan orientasi berpikir kita, orientasi bernurani kita, itu adalah yang menjadi titik berat dalam kajian hijrahnya Islam. Yaitu apa?
hijrah itu sebenarnya ketika kita beralih dari orientasi duniawi menjadi orientasi ukhrawi. Jadi segala sesuatu kita harus mempertimbangkan. Kalau kemarin-kemarin kita melakukan segala sesuatu, dasar pertimbangannya adalah keuntungan duniawi. Untungnya piro, batinnya piro. Nah, itu selalu menjadi pertimbangan kita. Maka orang yang berhijrah itu, sebelum dia mempertimbangkan keuntungan duniawi, yang dia pertimbangkan itu adalah ukhrawi dulu. Kira-kira kalau saya melakukan ini, resiko akhirat saya gimana ya? Nah, itu yang dimaksud dengan hijrah. Jadi hijrah ukhrawi. Kemudian hijrah mindset dari amalan zahir kepada nilai. Selama ini kan kita kalau menilai ini amalan-amalan kita itu dari jumlah berapa banyak rokaatnya, berapa hari yang kita puasai, berapa rupiah yang kita sedekahkan. Jadi yang kita lihat itu secara zahir, nominalnya berapa, jumlah rokaatnya berapa. Maka orang-orang yang berhijrah itu orang yang tidak melihat zahir ibadah saja, tapi dia juga melihat nilainya. Ketika melihat sholat, tidak jumlah rokaat sunnahnya yang dia dirikan, tapi yang dia lihat adalah kekhusyuannya. Nah, itu kan berbeda. Maka orang yang hijrah tidak hanya memperbanyak jumlah rokaat duha, rokaat tahajudnya saja, tapi juga dia melihat tingkat kekhusyuannya. Nah, ini termasuk bagian daripada hijrah mindset. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita berhijrah dalam melihat fenomena nikmat dan musibah. Kalau kemarin kita melihat yang namanya nikmat itu harus sesuatu yang sifatnya zahir, harus berangka, harus bervolume, harus berjumlah. Maka kita harus mulai belajar melihat yang namanya nikmat itu tidak selamanya berbentuk wujud benda. Dan tidak selamanya musibah itu sesuatu yang menyakitkan. Artinya kita pun menghijrahkan diri untuk melihat fenomena nikmat dan musibah itu dari perspektif yang berbeda. Supaya spektrum syukur kita juga bisa lebih luas. Dan kemudian kita juga menghijrahkan diri kita dalam melihat nilai ketakwaan. Jadi kita nggak gegabah melihat orang itu takwa dari aspek dohirnya saja. Oh, dia sekarang busananya sudah Islami. Oh, dia sekarang kalau bicara selalu dengan menggunakan kalimat-kalimat thayyibah. Itu tidak melulu menjadi sebuah ukuran bahwa orang itu sudah hijrah atau belum gitu. Nah, jadi kenapa saya tadi katakan hijrah itu berorientasi akhirat? Karena para sahabat ketika meninggalkan Mekah seperti tadi yang saya sampaikan, itu mereka meninggalkan seluruh harta bendanya. Karena yang mereka cari itu keikhlasan Allah dan Rasulnya, itu yang dia cari. Spirit itu sebenarnya harus kita adopsi. Mereka meninggalkan seluruh harta bendanya. Satu kambing pun mereka ada yang tidak bawa sama sekali. Ditinggalkan semua ternaknya, ditinggalkan semua pepohonan kurmanya, ditinggalkan semua harta bendanya, dia hanya bawa badan. Jadi artinya ini sebuah spirit. Dia meninggalkan dunianya di Mekah dan kemudian dia hijrah ke Madinah hanya bertaat kepada Allah dan Rasulnya. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man inqata'a ilallahi kafahu kulla mu'natin." Barang siapa yang jalannya hanya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan cukupkan setiap kebutuhan dunia, setiap kebutuhan dia, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan dia akan mendapatkan rezeki dari jalan-jalan yang tidak akan pernah dia sangka sebelumnya. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat itu adalah terminal semua niat dia, jama'allahu alaihi amrahu. Allah akan mudahkan semua urusan dia. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah akan jadikan dia kaya, tapi yang dikayakan itu batinnya dulu. Nah ini kan, yang dikayakan itu batinnya dulu. Nah, kayak batin itulah yang kita sebut dengan qanaah, yaitu rasa puas. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan Allah akan datangkan dunia di mata dia kelihatan kecil. Kelihatan dunia itu tunduk di mata dia. Jadi kadang-kadang ketika kita sudah berhijrah, segala sesuatu kita sandarkan hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan yang Allah berikan itu tidak selamanya berbentuk fisik, tidak selamanya berbentuk angka, tidak selamanya berbentuk benda. Tapi kekayaan yang Allah kirimkan itu lebih sering bentuknya itu kepuasan batin. Lebih sering bentuknya itu dia tidak silau ketika ada tetangganya, ada temannya mendapatkan kemuliaan dunia. Itu anugerah. Dia melihat dunia itu biasa aja. Ketika dia mendengarkan si fulan mendapatkan ini itu, dia akan mengatakan,
Ya, itu rezeki dia. Saya tidak mendapatkan apa-apa. Nah, itu sebenarnya adalah kekayaan batin tuh di situ. Jadi biasanya orang-orang yang sudah berhijrah, Allah akan puaskan dulu batinnya. Itulah kekayaan yang sebenarnya. Nah, kemudian kenapa berorientasi nilai, tidak zahir? Ya karena banyak saat itu para sahabat yang berhijrah ke Madinah, banyak juga yang ternyata niatnya itu tidak lillah dan juga tidak karena Rasul. Banyak juga yang niatnya itu di Mekah dia jomblo, di Mekah dia nggak punya kerjaan, di Mekah dia nggak punya penghasilan. Siapa tahu dengan ikut hijrah ke Madinah, dia kemudian mendapatkan jodoh, mendapatkan penghasilan, mendapatkan ini itu dan lain sebagainya. Makanya dalam hadis yang sangat terkenal itu kan, وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Barang siapa yang hijrahnya hanya demi untuk mencari kemakmuran dunia atau untuk mencari perempuan untuk dinikahi, maka dia akan mendapatkan apa yang diniatkan. Tapi urusan ridha Allah dan Rasulnya, ya tidak dia dapatkan. Nah, jadi inilah hijrah itu orientasinya adalah orientasi nilai. Makanya jangan sampai, maaf nih, seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah, la tarhal min kaunin ila kaunin fatakunu kahimarir roha yasir wal makanul ladzi irtahala ilaihi wal makanul ladzi irtahala minhu walakin irhal minal aqwan ilal mukawwin wa ila rabbikal muntaha. Jangan sampai hijrahmu itu cuman pindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, cuman casingnya aja yang berubah. Jangan sampai hijrahmu itu sebenarnya cuman dari dunia ke dunia saja, cuman casingnya yang berubah. Kemarin mencari dunia dengan dunia, sekarang yang kamu cari pun adalah dunia, tapi dengan amalan-amalan yang zohirnya itu seolah-olah akhirat. Kita sholat yang diminta peruntungan dunia, kita puasa yang diminta peruntungan dunia, kita zikir yang diminta peruntungan dunia. Itulah yang dikatakan dengan orang itu sebenarnya nggak berhijrah, karena yang diminta itu sebenarnya ya dunia ke dunia lagi. Kemarin kita minta dunia dengan ikhtiar duniawi, sekarang kita minta dunia dengan ikhtiarnya yang outlooknya, yang casingnya seolah-olah ukhrawi. Kita memperbanyak sholat sunnah, yang diminta itu cuman naiknya karir, yang diminta cuman mudahnya rezeki, urusan dunia dan lain sebagainya. Walaupun itu dibolehkan, tapi kalau ibadah kita hanya untuk mendapatkan peruntungan-peruntungan dunia, maka di mata agama, di mata Islam, kita belum hijrah. Karena orientasi kita itu masih dari dunia ke dunia, hanya casingnya aja yang berubah. Tapi sebenarnya orientasi yang berubah itu dari dunia ke akhirat. Jadi kadang-kadang kita nggak perlu berganti pekerjaan, kita nggak perlu berganti tempat, kita nggak perlu berganti outfit, kita nggak perlu berganti casing, asal niatnya untuk akhirat. Kita tetap menjadi pengusaha. Kalau kita kemarin menjadi pengusaha untuk memperkaya diri dalam urusan, ya, kalau sekarang tetap jadi pengusaha, tapi untuk menambah bekal kita di akhirat. Kan beda nanti ujungnya setelah kita kaya. Kalau kemarin ketika kita kaya, kita makan sendiri kekayaannya. Kalau sekarang ketika kita kaya, kita sedekahkan. Karena itu adalah bekal kita di akhirat. Outlooknya, outfitnya, kita tetap sama-sama pengusaha. Cuman kalau kemarin kita menjadi pengusaha yang orientasinya dunia, kalau sekarang kita menjadi pengusaha yang orientasinya akhirat. Jadi hijrah itu tidak mesti kemudian kita tinggalkan usaha duniawi kita, kemudian kita menjadi ahlul masjid. Udah nongkrong aja di masjid, kita meninggalkan urusan dunia. Bukan begitu hijrah. Dalam Islam, hijrah itu diawali dengan hijrah hati dan hijrah mindset. Urusan outfitnya, urusan casingnya, itu urusan luar. Jadi kita tidak perlu memaksakan diri berubah outfitnya, meninggalkan urusan-urusan dunia. Tapi yang penting apa yang kita ikhtiarkan dalam urusan dunia, niatnya lillah, caranya juga lillah, tidak menggunakan cara-cara yang haram, dan hasilnya pun kita gunakan untuk yang lillahi ta'ala, tidak untuk urusan dunia. Artinya kita tidak merubah outfit kita, nggak harus merubah busana kita. Oh, kalau kemarin kaos oblongan, pakai celana training, oh sekarang saya udah hijrah, saya pakai baju kokoan terus, saya pakai sarung terus, saya pakai peci terus. Ya silahkan kita hijrah secara outfit, tapi yang terpenting adalah seberapa serius kita melakukan hijrah mindset kita, hijrah hati kita, hijrah pikiran kita, dan lain sebagainya.
Termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah hijrah ketika kita mensikapi nikmat, ketika kita mensikapi musibah. Kalau kemarin kita melihat nikmat itu harus sesuatu yang zahir, harus sesuatu yang berbentuk angka, itu baru namanya nikmat. Kita tidak melihat nikmat itu dalam bentuk yang sifatnya non-fisik. Ketika kita mendapatkan musibah dan kita mendapatkan pelajaran penting dari musibah itu, bisa nggak kita melihat musibah itu sebagai nikmat? Ini butuh kecerdasan spiritual loh, untuk melihat musibah itu menjadi nikmat karena memberikan kita ilmu hikmah di balik musibah. Nggak usah jauh-jauh. Waktu tahun 98 dulu kita kan kena krismon yang luar biasa. Banyak orang yang dipecat dari perusahaan tanpa pesangon. Tiba-tiba kemudian dia memiliki sebuah talenta dagang yang selama ini tersembunyi di balik profesi dia sebagai karyawan. Tapi karena terpaksa, akhirnya dia jualan di pinggir jalan, buka warung di pinggir jalan. Sampai sekarang dia akhirnya menjadi seorang pengusaha resto. Dan akhirnya dia bersyukuri, untung dulu ada krismon. Sehingga talenta dagang saya yang selama ini tersembunyi di balik profesi sebagai karyawan, otomatis muncul. Saya dipaksa untuk dagang, dan ternyata I find myself as an entrepreneur. Dan ternyata saya bisa dagang. Akhirnya saya kayanya karena dagang, dan bisa menjadi pengusaha sukses. Bayangkan sebuah musibah yang dulu kita suuzoni, kemudian kita husnuzoni dan kita syukuri. Butuh rentang waktu yang sangat panjang untuk kita mensyukuri musibah menjadi nikmat. Nah, maka orang-orang yang hijrah itu sebenarnya bagaimana dia melakukan shortcut. Bagaimana dia bisa mensikapi musibah itu adalah nikmat tanpa harus bertele-tele panjang dulu. Bisa nggak secepatnya musibah itu langsung kita sikapi sebagai sebuah hikmah, sebagai sebuah nikmat. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Banyak di antara kita yang menerima COVID sebagai musibah itu kan setelah makan waktu rentang yang lama. Setelah orang kanan kiri kita meninggal gara-gara COVID, baru kita percaya, oh ternyata COVID itu ada. Oh ternyata saya perlu menjaga kesehatan. Oh ternyata saya perlu care dengan kesehatan orang. Bayangkan sampai kepada perspektif bahwa menjaga kesehatan itu perlu. Sampai kepada perspektif bahwa melindungi kesehatan orang lain itu perlu dengan kita bermasker. Itu butuh rentang waktu yang sangat panjang yang diawali dengan suudzon dulu. Sampai ketika kanan kiri kita meninggal gara-gara COVID, tak terbantahkan bahwa dia benar-benar meninggal gara-gara COVID, baru percaya, oh iya, COVID itu ada. Nah, masa iya sih kita ini kemudian akan menjadi orang yang bijaksana, harus melewati rentang waktu yang cukup lama dulu? Nah, salah satu hijrah mindset itu yaitu bagaimana kita ini dengan cepat merespon bahwa di balik setiap musibah, di balik setiap persoalan, Allah menyimpan menyimpan hikmah. Karena itu bagian daripada keimanan kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar itu bukan hanya mengimani qada dan qadar yang enak saja, tapi juga mengimani qada dan qadar yang tidak enak. Maksud iya sih, mengimani qada dan qadar yang tidak enak. Loh, kita harus percaya bahwa di balik ketidakenakan itu tersimpan sebuah hikmah. Ya seperti tadi yang saya katakan di awal, ketika kita berhijrah, berpindah tempat tinggal dari kampung ke kota, itu kan diawali dengan ketidaknyamanan. Dan sekarang kita syukuri, ketika kita pulang kampung, semua orang recognize kita sebagai orang yang lebih mulia daripada mereka, dalam tanda kutip, lebih sugih, lebih berkarir, lebih berpangkat, lebih berpendidikan. Kita mendapatkan kemuliaan tidak seperti mereka yang ngendon di kampung halaman, karena kita doing difficulties at any cost. Dan itu kita lakukan, bagian daripada hijrah. Jadi yang harus kita sikapi juga bahwa sesulit apapun fase hijrah, itu harus kita sikapi sebagai akselerator untuk mengakselerasi tingkat ketakwaan kita, supaya kita ini nggak stuck dalam zona nyaman yang itu-itu saja. Makanya Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk berhijrah ke Madinah. Bayangkan, selama 13 tahun Nabi Muhammad berdakwah di Mekah, yang masuk Islam itu nggak lebih daripada 150 orang. Artinya dalam 1 bulan, dalam 1 tahun, itu hanya
sekitar 10-12 orang. 1 bulan berarti hanya 1 orang. Tapi setelah dia berhijrah ke Madinah, hanya dalam waktu 10 tahun, ratusan ribu orang kemudian masuk Islam. Itulah kemuliaan yang Allah simpan. Walaupun awalnya Nabi Muhammad merasa, sebegitu sulitkah sehingga aku harus berhijrah ke Madinah. Maka itu pun diikuti oleh para sahabat. Ternyata para sahabat tidak hanya berhijrah ke kota Madinah saja, tapi mereka kemudian berhijrah kemana-mana. Dan mereka wafat di semua tempat di mana Islam berkembang. Ada yang kemudian wafat di daerah Anatolia, Turki sekarang. Ada yang kemudian wafat di Damaskus. Ada yang kemudian wafat di Irak. Ada yang kemudian wafat di Basrah, di Kufah. Ada yang wafat di Yaman. Ada yang sampai wafat di Indonesia. Artinya mereka menyerap nilai hijrah yang Rasulullah SAW lakukan, dan mereka dimuliakan karena itu. Jadi hijrah itu adalah bagian daripada evolusi. Hijrah itu adalah bagian daripada perbaikan hidup kita, baik secara zahir maupun secara batin. Karena kita ini dalam hidup hanya punya 2 pilihan, apakah diwarnai atau mewarnai, dan itu nggak terlepas daripada hijrah, kan? Jadi ketika kita merasa tidak nyaman dengan warna yang itu saja di sebuah tempat, yaitu di kampung halaman kita, saya harus mencari warna yang lain, makanya kita keluar kampung, kan? Nah, jadi hidup kita itu sebenarnya hanya diwarnai atau mewarnai. Maka ketika kita diwarnai, maka kita harus mencari tempat yang baik, supaya warna yang mewarnai kita, warna yang lebih baik. Kalaupun toh kita punya kekuasaan untuk mewarnai, warnailah orang lain, warnailah lingkungan dengan warna-warna yang baik. Seorang ulama mengatakan, innal abda madama fit taraqi fasahibut talwin. Seorang hamba ketika dia ada dalam proses untuk meningkatkan kualitas kemanusiaannya, maka dia hanya ada dalam 2 kondisi itu, either mewarnai atau diwarnai. Jadi orang-orang yang takut dengan perubahan, orang-orang yang takut dengan zona nyamannya terganggu, ini orang-orang yang tidak bisa menyerap menyerap nilai hijrah. Yang penting kita harus pahami bahwa hijrah itu ada yang sifatnya ikhtiari karena pilihan kita, ada yang sifatnya istirari, ada yang sifatnya karena kita ini dipaksa oleh keadaan. Dan itu memang pilihannya hanya itu. Tinggal kita mensikapinya sebagai bagian daripada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mensikapinya dengan penuh kelegaan dan lain sebagainya. Kita nggak suudzon. Makanya yang terpenting ini sebagai summary daripada obrolan kita pada pagi hari ini, yang harus kita hijrahkan yang tidak kalah pentingnya adalah perspektif kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perspektif kita kepada manusia. Perspektif kita kepada sesama muslim. Itu yang harus kita hijrahkan. Selama ini kan kita sering suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Padahal itu sangat berpengaruh kepada kualitas keimanan kita. Karena rukun iman yang ke-6 itu kan percaya kepada qada dan qadar. Tapi ketika kita mendapatkan qada dan qadar yang tidak menyenangkan kita, yang muncul pertama kali itu suudzon dulu kepada Gusti Allah. Sering menggugat, sering mempertanyakan, ya Rob, kenapa ini, kenapa itu? Kita suudzon dulu. Nah, ini yang harus kita hijrahkan. La yamutanna ahadukum, la yamutanna ahadam minkum illa wahwa yuhsinu zannahu billah. Jangan sampai ada satu di antara kalian yang mati sebelum kalian memperbaiki prasangkanya dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. In tawajjaha ad-du'a ala wajhi li yuriduhu wa fil waqti alladhi yuriduhu. Kalaupun toh dia berdoa, pasrahkan doa itu untuk dikabulkan sesuai dengan yang Allah mau, bentuknya seperti apa, jumlahnya berapa, dan waktunya kapan. Kita ini boleh saja berdoa, minta kepada Allah, bentuk nikmat maunya ini, volumenya maunya segini, waktunya maunya tanggal sekian. Boleh aja kita meminta itu kepada Allah. Tapi ketika Allah menentukan nikmatnya bentuknya lain, volumenya lain, waktunya lain, nah ini ujian buat kita. Kita bisa nggak tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini yang harus kita hijrahkan, yang paling penting. Zon kita, prasangka kita yang harus kita hijrahkan. Dari yang selama ini sering bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan nasib yang buruk,
keadaan yang tidak kita sukai, tetap kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bangun selalu sikap husnudzon kepada sesama muslim. Nah, ini yang sekarang kadang-kadang kita sudah mulai mengalami distortif nih. Kita gampang sekali suudzon kepada sesama muslim hanya gara-gara sedikit perbedaan. Bukan perbedaan dalam hal yang sifatnya prinsipil. Rasulullah SAW bersabda, khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair. Ada dua hal yang sangat baik dan tidak ada kebaikan yang bisa mengalahkan dua hal itu. Husnuzanni billah wa husnuzanni bil muslimin. Yaitu kita berhusnuzan, berbaik sangka kepada Allah, dan berhusnuzan atau berbaik sangka kepada sesama muslim. Sufyan Ats-Tsauri ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Yang dimaksud berbuat baik di sini adalah memperbaiki prasangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki prasangkanya kepada sesama muslim. Dan kemudian yang ketiga adalah memperbaiki prasangka kepada sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada sesama manusia. Karena misi kita sebagai seorang muslim dan sebagai seorang mukmin adalah mencitrakan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta, bukan rahmat bagi orang-orang Islam saja. Akhlak kita lah yang sebenarnya itu adalah outfitnya, itu adalah atributnya kemuliaan Islam di mata orang-orang non-muslim. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, man arada ayyakhtima lahu bi khairin falyuhsina dhanna billah binnas. Barang siapa yang ingin segala sesuatunya ditutup dengan penuh kebaikan, maka perbaikilah prasangka dia kepada seluruh manusia siapapun dia. Imam Ad-Daraini mengatakan, man ahabba annal wujuda kullahu yamudduhu bil khair falyaj'al nafsahu tahtal khalqi kullihim. Barang siapa yang ingin lingkungannya dia itu memberi dia kebaikan, maka tempatkanlah diri dia itu lebih rendah daripada semua orang. Fa innal madad ma'al khalqi kalma. Karena yang namanya kebaikan orang, kebaikan yang kita terima dari orang lain, itu wujudnya ibarat air. Wa huwa innama yajri fil mawadi'il munkhafidah. Karena yang namanya air itu selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke atas. Jadi kalau kita ini ingin mendapatkan keberkahan dari sebanyak mungkin orang, maka bersikaplah humble, bersikaplah tawadu, bersikaplah rendah hati. Maka dengan merendahkan hati kita, dengan mendownsize kita dari lingkungan orang-orang yang ada di sekitar kita, maka orang lain pasti akan memberikan kita kebaikan. Karena kebaikan orang yang ada di sekeliling kita itu bagaikan air. Air itu nggak mungkin naik ke atas. Saya yakin kita sebagai tetangga pun akan sulit untuk bersikap simpati kepada tetangga kita yang tinggi hati, yang sombong, yang tengil. Tapi sebaliknya, kita akan suka dengan tetangga yang humble, dengan tetangga yang tawadu, dengan tetangga yang rendah hati. Nah, itu tidak akan mungkin kita capai kalau kita selalu bersuudzon kepada manusia. Artinya apa? Sikap rendah hati kita di hadapan siapapun yang kita harapkan akan memberikan kita banyak kebaikan hanya bisa dicapai kalau kita ini bisa berhusnudzon kepada setiap orang, siapapun dia. Itu yang kita hijrahkan. Zon kita itulah yang kita hijrahkan. Nah, kemudian zon yang harus kita hijrahkan juga adalah ketika kita ini mensikapi bahwa seluruh proses hijrah di mana kita ini kehilangan zona nyaman, sesulit apapun, itu adalah proses kita untuk naik kelas. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-155 sampai ke-157 Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
dan pasti akan uji kalian semua dengan sesuatu kekurangan, dengan suatu rasa takut, dengan rasa lapar, dan kekurangan dalam harta, kekurangan dalam jiwa. Artinya kalian akan sakit, kekurangan buah-buahan. Untuk itu berikanlah peringatan kepada orang-orang yang sabar. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar itu siapa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang yang ketika mendapatkan musibah, dia akan mengatakan kami semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kami semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan sholawat dari Rabbnya dan limpahan rahmat, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi yang harus kita hijrahkan juga mindset kita bahwa seluruh proses di mana kita kehilangan zona nyaman itu sebenarnya adalah bagian daripada kontribusi kita kepada lingkungan. Siapa tahu zona nyaman kita yang hilang itu sebenarnya adalah sodakoh yang secara tidak langsung kita berikan kepada orang lain. Contoh misalnya, ini contoh ya. Kita ada suatu keperluan. Bapak-bapak misalnya nih pagi-pagi pengen sepedahan. Habis subuh, habis dengerin tausiah di masjid, pengen sepedahan rame-rame. Tiba-tiba turun hujan. Pasti kan ada rasa tidak senang. Aduh, udah mau sepedahan, sepedanya udah dilap bersih, pakaian udah siap, teman-teman udah siap, tiba-tiba hujan. Kita saat itu mulai bersuudzon, kenapa sih kok hujan? Padahal kita mau sehat nih. Padahal kita tidak tahu bahwa pada saat itu Allah sedang mengabulkan doanya petani yang lebih membutuhkan hujan karena sudah kekeringan. Pada saat itu Allah sedang mengabulkan doanya orang-orang yang petani tambak yang kebetulan semalam jebol, dia butuh air di hari itu. Kalau nungguin kelamaan, maka Allah turunkan hujan. Tapi karena kita ini berpikirnya orientasinya cuma kenyamanan sendiri, sehingga ketika kita kehilangan kenyamanan sendiri itu kemudian kita protes. Kita tidak tahu bahwa di belahan tempat sana Allah sedang mengabulkan doa orang-orang yang lebih membutuhkan. Padahal ketika kita tidak ingin hujan, yang kita inginkan cuma kenyamanan doang. Nah ini termasuk yang orientasi kita harus kita hijrahkan. Jadi ketika kita mendapatkan ketidaknyamanan yang berbentuk ujian, sebenarnya Allah saat itu Allah sedang mengabulkan doanya orang lain. Kita diminta untuk bersabar. Karena toh ketika orang lain itu doanya dikabulkan oleh Allah, manfaatnya juga kan ke kita. Kalau para petani, kalau para petambak, Allah kabulkan doanya. Mereka menghasilkan pertanian yang baik. Dan ternyata pertanian itu pun kita butuhkan. Toh kembalinya kepada kita-kita juga kan. Tapi kan ini butuh proses lama untuk kita memahami. Nah inilah yang termasuk harus kita hijrahkan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang di tangannya lah, di dalam genggamannya lah segala kekuasaan, yang menciptakan mati dan hidup sebagai ujian, menciptakan ada dan tidak ada sebagai ujian, menciptakan kenikmatan dan ketidaknikmatan sebagai ujian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang baik amalannya? Siapa di antara kalian yang baik prasangkanya? Baik prasangka kepada Allah maupun yang berprasangka kepada sesamanya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Belum tentu yang kalian benci itu buruk buat kalian, dan belum tentu yang kalian sukai itu baik buat kalian, karena Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Maka berpasrahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, dan itulah bagian yang sangat penting untuk kita hijrahkan. Karena hidup kita itu sebenarnya adalah mata rantai dari satu ujian kepada ujian berikut. Mata rantai dari satu sebab kepada sebab berikut. Nah, mungkin kita ini secara fisik tidak bisa memperbaiki kuantitas dan kualitas ibadah kita. Ya, nyun sewu, tidak sedikit di antara kita sekarang yang sholat sudah mulai duduk. Tidak sedikit di antara kita sekarang duhanya, jumlah rokaatnya sudah mulai sedikit.
Tidak sedikit di antara kita yang tahajudnya, rakaat tahajudnya sudah mulai sedikit. Tidak sedikit di antara kita yang puasa sunnahnya sudah mulai berkurang. Kalau kita hanya berorientasi kepada ibadah zahir, maka kita akan menganggap bahwa, aduh kalau gitu bakal saya di akhirat tidak ada lagi dong. Nah, ini yang termasuk kita hijrahkan. Iya, jumlah rakaatnya makin sedikit. Jumlah hari yang dipuasai makin sedikit. Tapi kekhusyuan kita makin panjang durasinya. Keikhlasan kita makin mantap. Artinya, boleh saja secara fisik kita tidak bisa berhijrah kepada keadaan yang lebih baik seperti dulu atau lebih baik daripada yang dulu untuk menambah kuantitas dan kualitas pahala kita. Tapi ingat, secara kualitatif, secara spiritual, secara pemikiran, mungkin ibadah kita, mungkin sholat kita, walaupun hanya 2 rakaat, tapi lebih baik daripada 2 rakaat, lebih baik daripada 10 rakaat sunnah yang kita dirikan waktu kita sehat dulu. Jadi kita nggak usah berkecil hati. Ketika kita tidak bisa menghijrahkan fisik kita menjadi lebih baik daripada dulu, tapi spiritualitas kita, pikiran kita, keikhlasan kita, keridhaan kita, kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan lebih baik lagi daripada keadaan kita dulu. Inilah kira-kira mungkin yang dapat saya komentarin terkait dengan yang namanya hijrah. Mudah-mudahan ini menjadi wasiat juga buat diri saya pribadi, gitu ya. Sudah cukup panjang lebar tadi saya bicara dari makna hijrah secara bahasa, makna hijrah secara maknawi, sejarah hijrah itu sendiri sudah kita ulas, dan sekarang apa yang kira-kira lebih urgent untuk kita hijrahkan dari dalam diri kita. Sebelum kita tutup, saya pasrahkan waktu kepada Bapak Wali Kelas, Pak Luki, silakan untuk melanjutkan dengan obrolan berikutnya. Recording stopped. Alhamdulillah telah disampaikan materi tentang hijrah bagi Muslim oleh Pak Ustadz. Ya. Mungkin ada yang perlu didiskusikan, monggo dipersilahkan Pak Sukoco, misalnya kalau ada rencana bertanya apa. Recording in progress. Yang lain dulu, Kang Luki. Monggo yang lainnya selain Kang Sukoco, Bung Max Simon mungkin. Yang lain, ya bertanya yang lain juga boleh. Kalau tidak ada, saya ingin kalau bertanya. Terima kasih. Silakan Pak Max. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf ini pertanyaan saya agak sedikit panjang. Tidak apa. Kita dalam sejarah kita ketahui bahwa masyarakat Mekah, masyarakat Arab di Mekah itu sewaktu zaman Nabi Muhammad itu sebelum diperkenalkan Islam adalah disebut masyarakat yang jahiliyah. Seakan-akan begitulah konteksnya dalam sejarah. Padahal kita juga tahu bahwa di ring 1 di Mekah itu, yang dimaksud ring 1 itu adalah ada wilayah yang paling dekat dengan Ka'bah. Dari ring 1 sampai ring 3 itu yang menempati adalah umumnya hampir sekitar 50% lebih adalah orang Yahudi. Dan juga kita tahu bahwa masyarakat Nasrani itu sudah ada di Mekah pada saat itu. Misalnya saja seperti Naufal, kemanakannya Khadijah. Nah, pertanyaan saya adalah kira-kira seberapa besar pengaruh daripada Nasrani dan Yahudi ini terhadap masyarakat Mekah sendiri sebelum Islam diperkenalkan gitu. Terima kasih Pak Ustadz, itu yang saya ingin tanyakan. Baik, terima kasih Pak Max. Ini pertanyaan terkait dengan masalah sejarah ya. Jadi ini sebenarnya ikhtilaful ulama. Jadi sebutan jahiliyah. Jahil itu kan bahasa letterleknya artinya orang-orang yang bodoh gitu ya.
Nah, maka para ulama juga tidak gegabah untuk menafsirkan kalimat bodoh ini sebenarnya apa. Bukan bodoh secara intelektual, karena setiap kali ada festival pasar Ukaz itu di sana ada perlombaan puisi. Ternyata kalau kita lihat, ini kalau kita mempelajari sastra Arab, di sana ada sebuah bab bagaimana kita mempelajari sastra Arab jahiliyah. Ternyata kesusastraan Arab pada era jahiliyah itu luar biasa. Artinya orang-orang Arab itu adalah para penyair. Hanya orang-orang Quraisy itu mereka bukan orang sembarangan. Mereka orang-orang penyair. Artinya secara intelektualitas mereka bukan orang-orang yang tidak mengerti etika gitu. Jadi kalau untuk kita dengar misalnya, bukankah mereka dulu sering menimbun menguburkan mayat, menguburkan bayi perempuan, itu sebenarnya punya alasan lain, bukan karena mereka jahat dan lain sebagainya, karena mereka itu sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat laki-laki, paternalistik, sehingga mereka menganggap memiliki anak perempuan itu merupakan aib. Nah, kenapa sejak bayi mereka kuburkan? Supaya tidak menjadi beban kesakitan buat si bayi ketika mereka harus katakanlah menanggung aib ketika dia nanti besar, dilecehkan dan lain sebagainya. Jadi ada latar belakang moral, walaupun tidak bisa kita benarkan, yang melatar belakangi kok kenapa tradisi membunuh bayi perempuan itu sering mereka lakukan. Ya, itu termasuk Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu sebelum masuk Islam tuh pernah dia menguburkan bayi perempuannya. Nah, jadi kalimat jahil di sini bisa juga bersumber dari karena masyarakat Quraisy saat itu agama tauhid mereka, agama Ibrahimi mereka, agama Hanif mereka sudah terdistorsi dengan tradisi penyembahan berhala. Jadi tradisi penyembahan berhala itu sudah mulai terjadi pada moyangnya Kanjeng Nabi Muhammad yang ke-15. Saya lupa namanya kira-kira siapa ya. Mungkin moyang ke-15-nya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kira-kira pada era antara 400 sampai 500 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Atau pada awal-awal abad pertama Masehi. Nah, dari mana mereka membawa tradisi untuk menyembah berhala? Itu karena dari dulu, sejak ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, itu mereka punya kebiasaan untuk berniaga itu sampai ke Syam, sampai ke Syria sekarang. Nah, Syam itu dulu ada di bawah kekuasaan Yunani dan Romawi. Saat itu, mereka belum mengadopsi Nasrani sebagai agama. Jadi mereka masih beragama pagan. Mereka masih menyembah dewa-dewa langit dan lain sebagainya. Makanya kemudian orang-orang Arab ketika mereka pulang dari berniaga, karena mereka saling berinteraksi dengan orang-orang Yunani dan Romawi yang menyembah dewa-dewa mereka, dan kemudian akhirnya mereka menganggap bahwa, oh, ternyata orang-orang yang berperadaban itu tuh punya Tuhan yang membuat mereka jauh lebih makmur daripada kita. Itu ada pengaruhnya loh. Saat itu kan orang-orang Arab, mereka orang-orang gurun yang secara ekonomi bukan bangsa yang kaya raya. Sehingga ketika mereka berniaga, bertemu dengan orang-orang yang berperadaban, kaya raya, dan mereka menyembah dewa-dewa, mereka menganggap bahwa bisa diadopsi juga ini agama-agama mereka. Maka kemudian mereka pulang, membawalah tradisi menyembah berhala. Maka berhala-berhala yang kita dengar namanya Hubal. Hubal itu sebenarnya adalah nama Arab daripada Apollo. Auza itu nama Arab daripada Zeus misalnya kan. Dan banyak nama-nama dewa Yunani, dewa Romawi yang kemudian diadopsi menjadi nama-nama dewa lokal. Ada Hubal, ada Manat, ada Uzza. Nah, itu sebenarnya nama-nama dewa Romawi yang kita kenal dengan nama umumnya. Ada Zeus, ada Apollo, ada apa lagi namanya, banyak saya lupa. Itulah tradisi-tradisi menyembah berhala yang mereka bawa sebagai dampak daripada mereka berniaga. Dari situlah kemudian kehilangan agama asli mereka, yaitu agama Ibrahim. Dari situlah kemudian mereka mendapatkan sematan jahiliyah, karena mereka terputus dengan nilai-nilai agama Ibrahim. Tapi kalau secara intelektual tidak, mereka adalah orang-orang yang berpikiran maju. Nah, sekarang seberapa banyak pengaruhnya orang-orang Arab jahiliyah yang ada di Mekah dengan
agama Nasrani dan agama Yahudi. Sebenarnya di seputar Mekah tidak banyak orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Kalaupun toh Naufal bin Waraqah, dia akhirnya bisa terpengaruh dengan agama Nasrani, itu karena Naufal bin Waraqah adalah seorang petualang. Mereka sering berpetualang. Jadi mereka mendapatkan sentuhan nilai-nilai agama Nasrani dan Yahudi, itu karena petualangan mereka. Jadi waktu zaman Nabi Muhammad SAW muda, Nabi Muhammad itu termasuk orang yang terdorong untuk mencari kebenaran. Makanya dari umur 25 tahun sampai umur 40 tahun, Nabi Muhammad itu setiap bulan Ramadan, itu bertahanut di Gua Hiro. Itu mereka itu, ternyata yang melakukan tahanut itu bukan Nabi Muhammad saja. Banyak teman-teman sebaya dia yang setiap bulan Ramadan itu mereka ojok di bukit-bukit untuk merenung. Mereka mencari nilai tentang agama yang sebenarnya. Karena mereka nggak puas dengan kebiasaan orang-orang Quraisy yang menyembah berhala. Naufal bin Waraqah termasuk orang yang saat itu dikatakan orang-orang yang cukup maju dalam beragama. Jadi dia berusaha untuk mencari penebusan untuk tidak terjebak dalam agama-agama orang Quraisy. Makanya Naufal bin Waraqah sebelum menjadi seorang Nasrani, dia juga mengadopsi agama Yahudi dulu. Nah, termasuk Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu termasuk orang yang berpetualang secara spiritualitas. Dia awalnya orang Majusi, kemudian dia beragama Yahudi, kemudian dia beragama Nasrani, sampai kemudian dia akhirnya menganut Islam. Itu orang-orang yang melakukan petualangan baik secara tempat maupun secara spiritualitas sampai mereka menemukan Islam. Pengaruhnya ada, tapi yang paling banyak mendapatkan pengaruh Yahudi dan Nasrani itu adalah orang-orang musyrik Bani Aus dan Khazraj yang tinggal di Madinah. Orang-orang Aus dan Khazraj yang tinggal di Madinah, mereka itu kan sebenarnya orang-orang yang hidup bersentuhan langsung dengan orang-orang Najran dan orang-orang Yahudi di Madinah. Jadi orang-orang Aus dan Khazraj ini sebenarnya adalah mereka budak-budak atau para pekerja yang bekerja kepada majikan mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tinggal di Madinah. Nah, orang-orang Arab ini nih ingin memiliki Tuhan yang sama dengan orang-orang Yahudi. Jadi mereka juga iri sebenarnya dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang punya kitab suci. Tapi mereka ini kemudian merasa tidak ada nabi yang diturunkan dari kalangan Arab yang punya kitab suci seperti mereka. Makanya ketika Nabi Muhammad lahir di Mekah, dan kemudian didengarlah oleh orang-orang Madinah bahwa ada seorang utusan membawa kitab suci, dan ternyata dia menyembah Allah seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menyembah Allah. Mereka juga punya kitab suci dan mendapatkan perintah untuk sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Saat itu kan Baitul Maqdis. Kemudian mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Muhammad dan mereka mengikrarkan keislaman mereka. Padahal mereka tidak pernah hidup bareng Nabi Muhammad. Mereka hanya mendengar. Jadi pengaruh agama Nasrani dan Yahudi kuat kepada orang-orang musyrik, tapi yang tinggal di Madinah. Makanya kenapa ribuan orang musyrik Madinah dengan mudah, hanya dengan 2 kali pertemuan Baiat Aqabah pertama kedua, mereka masuk Islam. Yang jadi pertanyaan kan begini, kok kenapa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah sebegitu mudah orang-orang Madinah menerima? Karena orang-orang Madinah masuk Islam dahulu sebelum orang-orang Mekah datang. Padahal hanya dengan 2 kali pertemuan waktu Baiat Aqabah pertama dan kedua. Nah, kenapa mereka sedemikian mudah? Karena mereka tuh mengidamkan punya agama, punya Tuhan yang sama dengan orang Yahudi dan Nasrani yang punya kitab suci. Beda dengan orang-orang Mekah yang sudah sekian ratus tahun, mereka beragama tidak punya kitab suci, yang ada hanya menyembah berhala. Gitu. Nah, jadi pengaruhnya ada kuat. Saat itu agama yang menjadi favorit di kalangan orang-orang Arab memang agama Yahudi dan Nasrani. Cuman mereka ini kan menunggu Mesias. Mereka menunggu seorang utusan yang punya kitab suci. Maka ketika Nabi Muhammad datang membawa kitab suci yang bernama Al-Quran, menyembah Tuhan yang sama dengan yang disembah oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan sholatnya juga menghadap ke Baitul Maqdis, bagi mereka ini yang saya tunggu. Gitu. Jadi pengaruhnya kuat. Malah orang-orang Yahudi dan Nasrani pun mereka tidak sedikit yang kemudian masuk Islam. Nah, ada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tidak masuk Islam di Madinah. Kenapa mereka tidak masuk Islam?
Karena dalam nubuat mereka berharap nabi akhir zaman itu dari bangsa mereka. Kenapa orang-orang Yahudi tidak semuanya masuk Islam yang tinggal di Madinah? Karena yang ada dalam doktrin mereka, nabi akhir zaman itu orang Yahudi. Maka ketika tiba-tiba yang mereka dengar nabi akhir zaman itu adalah seorang Arab, tinggalnya jauh di pedalaman Mekah, sebuah bangsa yang tidak berperadaban menurut ukuran mereka nggak percaya. Itulah kenapa mereka menolak. Tapi dipercaya oleh kaum Aus dan Khazraj, suku Arab yang awalnya menyembah berhala, yang selama hidupnya mereka mengidamkan punya seorang nabi yang punya kitab suci, yang dipengaruhi oleh doktrin Yahudi dan Nasrani. Nah, itulah kira-kira maks yang bisa saya sampaikan. Pengaruhnya sangat kuat. Apalagi dengan diwajibkannya sholat menghadap ke Baitul Maqdis, belum menghadap ke Mekah. Itu membuat orang-orang Yahudi dan Nasrani juga simpatik. Membuat orang-orang musyrik di Madinah yang awalnya menyembah berhala, kemudian dia berbondong-bondong masuk Islam. Karena mereka menganggap bahwa ini nabi yang ditunggu-tunggu. Jadi kalau boleh saya simpelkan, saya sederhanakan, 13 tahun berdakwah di Mekah, betapa dableknya orang musyrik Mekah, hanya 150 orangan lebih atau malah kurang yang masuk Islam. Tapi hanya dengan 2 baiat Aqabah yang pertama dan kedua, ratusan hingga ribuan orang yang tinggal di Madinah masuk ke dalam Islam. Hanya karena mendengar ada seorang nabi yang punya kitab suci. Sama dengan nabinya orang Yahudi, sama dengan nabinya orang Nasrani. Pengaruhnya sampai ke situ. Itu Pak. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Silakan yang lain. Kang Sukoco. Pak, Mas Pak Fauzi. Ya, boleh. Saya mau tanya Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Ustadz luar biasa. Bagi kami ini sungguh banyak hal yang menambah pengetahuan kami. Pertanyaan singkat saja Ustadz. Pada akhirnya konteks yang bisa saya tangkap dari hijrah ini adalah perubahan dari kondisi yang ada ke kondisi yang berikutnya yang lebih baik. Paling tidak untuk pribadi kami inilah. Betul. Yang dalam usia yang senja ini tentunya lebih fokus kepada pola pikir dan pola sikap di hari akhir tua ini. Hal apa yang paling signifikan yang kami ini perlu melakukan perubahan hijrah selain konteks ibadah pastilah ya. Yang kalau kemarin mungkin agak jarang ke masjid, mungkin sekarang udah mulai berubah hijrah untuk rajin ke masjid. Untuk kemudian kalau selama ini nggak istiqomah untuk sedekah, mungkin udah mulai istiqomah dan seterusnya. Tapi yang paling saya garis bawahi tadi adalah upaya kami ini yang tentunya berpikir kondisi hari-hari berikutnya adalah lebih baik dalam mengakhiri usia senja ini. Yang tentunya paling tidak garis bawahnya adalah berhusnuzon kepada Allah. Tadi saya kata sekali. Berhusnuzon kepada sesama itu bagian yang memang harus sepertinya harus terlatih Ustaz. Terlatih untuk hal-hal yang kita terima dari Allah, bahwa sesuatu itu pasti baiknya, yang mungkin pada waktunya kita kadang merasa ini hal yang kurang baik pun juga terhadap sesama teman, saudara dan seterusnya ke manusia. Kadang kita juga selalu berpikir yang sulit untuk husnuzon, ya ini bagian yang harus kita rubah juga nih. Kadang hal-hal pola pikir ini yang harus dihijrahkan kelihatan Pak Ustadz. Mohon pencerahan lebih dalam untuk kami ini yang hari-hari tua ini tentu harus banyak juga berubah, harus hijrah Ustadz. Ya, sebatas itu Ustadz pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pertanyaannya agak sulit untuk dijawab ya. Paling tidak tadi kan Bapak sudah menyampaikan terkait masalah usia. Jadi kalau Pak Fauzi bilang konotasi kita sebagai orang tua adalah dalam konteks usia, maka saya pun hanya bisa mengomentari dalam konteks waktu. Wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya setiap manusia itu pasti merugi. Illal ladzina amanu
yaitu kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang melakukan kebaikan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, jadi sebenarnya yang dimaksud dengan wa amilus sholihat, yang melakukan kebaikan, itu bukan melakukan kebaikan, tapi mereka yang tidak pernah berhenti memperbaiki diri. Sayyidina Ali mengatakan al-waqtu kasayf ilam taqta'u qata'atu. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau tidak kita yang mematahkannya, maka pedang itu yang akan memutuskan kita. Artinya dalam usia sekarang kita ini boleh dikatakan mari kita fokus kepada quality time kita. Imam Hasan Al-Basri mengatakan al-insanu huwa bid'atu ayyamin. Kullama in qada yaumun in qada bid'un minhu. Sebenarnya kita ini sebagai manusia itu isinya itu cuma rangkaian hari demi hari. Setiap hari terlewat berarti bagian daripada hidup kita itu punah. Bagian daripada hidup kita itu sirna. Kita ini cuma rangkaian hari demi hari. Kemudian beliau melanjutkan al-waqtu wa al-hayat. Waktu itu adalah hidup itu sendiri. Wa huwa ra'su malil insan. Waktu itu adalah modal, satu-satunya modal yang dimiliki oleh setiap orang. Wa huwa athmanu syai'in yamlikuhu al-insan fi hayatihi. Yang namanya waktu itu adalah barang yang paling berharga, yang paling dimiliki oleh setiap orang. Dia lebih mahal daripada emas dan perak sekalipun. Dan dia lebih mahal daripada kesuksesan duniawi dan kedudukan duniawi sekalipun. Bagaimana kita memperlakukan waktu, itulah kerugian dan keuntungan kita. Jadi mari kita jadikan setiap tarikan nafas kita itu punya nilai apa yang untuk kita renungkan. Jadi saya tidak bisa berkomentar banyak. Mari kita melihat, jangan sampai waktu yang kita lewati itu tidak memiliki nilai apa-apa. Karena kita ini kan tidak tahu kapan kita mati. Yang penting jangan sampai kita mati, kemudian yang ada itu cuma penyesalan. Karena banyak waktu yang kita miliki kemarin, banyak waktu yang kita miliki hari ini berlalu sia-sia, tidak banyak nilai-nilai yang baik yang kita tinggalkan, baik untuk dunia kita, untuk keturunan kita, maupun untuk akhirat kita. Saya hanya bisa mewasiatkan itu saja. Mari kita jaga waktu, jangan sampai berlalu begitu saja tanpa ada nilai yang kita jadikan bekal di akhirat, maupun nilai yang kita tinggalkan sebagai legacy untuk anak keturunan kita. Sebanyak apapun harta yang kita tinggalkan untuk anak keturunan kita sebagai warisan, pasti akan habis. Tapi kalau nilai keimanan yang kita wariskan kepada anak cucu kita, itulah legacy yang tidak akan pernah hilang. Karena anak kita lah yang nanti akan berdoa untuk kita ketika kita mati dan berhenti tidak memiliki amal kebaikan lagi. Anak kita yang terus mengirimkan amalan-amalan, doa-doanya sebagai tambahan untuk bekal kita di akhirat. Mungkin tidak banyak, tapi itu lumayan gitu. Nah, itu kira-kira Pak Fauzi. Ya, terima kasih Ustaz. Sama. Pak Subekti juga terserah. Langsung, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi di awal bahwa amal itu bergantung pada niatnya. Saya ada keniatan mempublikasikan isi tausiah ini. Itu ada dua. Yang jelas tidak bermaksud membuat makin tenar, karena sudah tenar Pak Ustadz ini. Jadi mohon maaf. Nah, niat saya yang pertama mengupload agar ditonton. Makin banyak yang nonton, makin banyak yang mendengarkan, dengan harapan ikut mendapat berkah. Dalam arti apa ya, mencari ridho ya. Tapi orang mungkin mengatakan mencari pahala, mencari ridho Allah. Tapi di sisi lain, saya juga ada keniatan kalau di kemudian hari dapat dari YouTube imbalan, itu kan berarti ada dua niat saya.
apakah ini niat yang kedua ini bisa menghilangkan niat yang pertama, atau tidak apa-apa karena niatnya mencari nafkah melalui channel YouTube. Nah, hanya dua itu pertanyaan saya, Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Karena saya masih agak galau nih, antara niat ibadah mencari ridho untuk melanjutkan, mensiarkan pengajian-pengajian ini, baik yang dari Ustadz maupun dari Ustadz yang lain. Juga ada niat mencari imbalan. Itu aja. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin menyampaikan sebuah hadits Rasulullah SAW. Saya lupa narasi dalam bahasa Arabnya, tapi kira-kira begini. Ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat, dia melihat ada seorang pemuda, seorang laki-laki yang badannya itu kelihatan kuat sekali. Tapi orang ini oleh para sahabat hampir tidak pernah dilihat dalam setiap peperangan, dalam setiap pertempuran. Orang ini kayaknya nggak ikut bertempur gitu ya. Kemudian para sahabat akhirnya kayak ngenyein, wah badan sukeker ini coba dipakai untuk jihad ya, kayaknya bagus tuh. Kemudian Nabi Muhammad menegur para sahabat, kamu nggak boleh begitu. Seandainya si kuli ini, karena kebetulan si pemuda ini pekerjaannya sebagai kuli angkut di pasar. Dia mengatakan kalau dia dengan talinya mengangkut barang demi mencari nafkah untuk menafkahi anak dan istrinya, bahwa fisabilillah, dia sebenarnya ada di jalan Allah ketika dia menafkahi anak dan istrinya. Tetapi kalau orang keluar dari rumahnya, apapun yang dia lakukan, tetapi yang dicari adalah kemasyhuran, yang dicari popularitas, yang dicari syahwat-syahwat duniawi, bahwa fisabilil syaitan, walaupun outfitnya, walaupun casingnya, seolah-olah dia itu sedang melakukan amalan ibadah. Maka banyak orang yang berjihad fisabilillah, tapi karena dia ingin namanya diabadikan sebagai pahlawan, jadi nama jalan, kemudian dia tidak masuk surga, dia masuk neraka. Tapi ada orang yang kerjanya tiap hari mencari nafkah, kelihatannya nih orang ini kerja duniawi, tapi niatnya lillah untuk menafkahi anak dan istrinya, dia adalah fisabilillah. Jadi artinya niat pertama ketika kita mengupload untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan itu lillahi ta'ala. Dan kalaupun kita mendapatkan benefit dari situ, itu pun kalau niatkan memang itu adalah bagian daripada ibadah, itu pun adalah bagian daripada fisabilillah. Yang penting uang itu kita dapatkan dengan cara yang halal dan kita manfaatkan juga untuk hal yang baik, untuk hal yang halal. Tidak kemudian kita belikan, nggak mungkin lah uang kita belikan untuk beli kupon judi togel, kan enggak kan ya. Nah, itu kan enggak. Nah, jadi sebenarnya kehalalan sebuah rezeki itu kita niatnya lillah, kita mencarinya juga dengan jalan yang Allah ridhoi, dan kita juga memanfaatkan hasilnya hanya untuk jalan yang Allah ridhoi. Insya Allah itu adalah bernilai ibadah. Itu kira-kira Pak Bekti, maaf kurang lebihnya. Oh ya, Pak Buang tadi mau menyampaikan, monggo silakan. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf, mungkin ini sedikit, hanya satu aja Ustadz. Ya, monggo. Yang menyangkut tadi yang ditanyakan Pak Ma'ruf tadi ya. Kita itu sudah tua ya. Saya kalau ada orang mengucapkan selamat ulang tahun apa-apa gitu, ya kita kalau mau pulang kampung aja cari bekal. Kalau mau mati kok tidak cari bekal ya, kan Ustadz gitu. Jadi kita mau jadi kan kaitannya hijrah mau untuk bekal mati lah. Ya ini mungkin agak lebih waktu jelas kita punya, alhamdulillah kita diberi sehat, diberi waktu itu umur kan ya. Jadi diberi umur, kesempatan untuk beramal dan beribadah. Nah ini yang untuk meningkatkan kualitas amal ibadah ini yang agak mungkin barangkali Ustaz bisa
poin-poin apa tadi kan salah satunya yang selama ini tidak ke masjid ya ke masjid, yang tidak ngaji. Tapi kan tingkat yang lebih bagus itu apa gitu loh Pak Ustadz. Jadi kalau kita tip-tip barangkali ini kan bakal sanggup mati Pak ini. Soalnya kita banyak yang terang-terangan banyak sanggup matinya jarang dipikir. Kita mau kondangan aja kemana aja bekalnya banyak, tapi kalau mau mati ini jadi soal ini. Saya kira itu aja Ustadz. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Buang. Kita jangan membatasi mengumpulkan pahala ibadah untuk bekal akhirat kita itu dengan ibadah-ibadah dohir, ibadah mahdoh yang selama ini kita paham. Yeah. Seolah-olah yang namanya pahala itu kita hanya dapatkan dari sholat saja. Seolah-olah yang namanya pahala itu kita dapatkan dari qiraatul Quran saja, dari puasa sunnah saja, dari sodakoh saja gitu ya. Jadi jangan membatasi bahwa berpahala itu dengan melakukan ibadah-ibadah mahdoh. Mohon maaf kalau misalnya kita meyakini bahwa yang namanya bekal itu dari ibadah mahdoh saja, ya, dari dohirnya saja. Mohon maaf, mungkin sorga itu isinya orang Arab semua. Jadi ya, yang Fatihahnya jelas lebih fasih, yang Fatihahnya jelas makhrajnya lebih baik. Nah kita yang orang Jawa yang Fatihahnya ini masih beletak-beletuk nggak bakalan masuk surga, nggak dihitung. Kalau kita melihat ibadah itu hanya dohirnya. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin, ngarrohmanirrohim. Nah itu nggak bakalan masuk itu. Kalau kita ngukur dari situ, gitu kan? Maka surga itu isinya cuma ustadz dan santri semua. Orang-orang yang non ustadz non santri orang iso mlebu gitu kan. Nah maka kita jangan membatasi di situ. Kesempatan beribadah untuk mendapatkan pahala itu luas. Dalam surah At-Taubah ayat ke-111 Allah berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah sudah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa mereka dan harta mereka untuk digantikan dengan surga. Jadi yang namanya pahala itu kita bisa dapatkan dari apapun, kapasitas apapun yang kita miliki. Kalau kebetulan kita ini memiliki waktu uang, maka kita bisa bersodakoh dengan waktu. Kalau kita ini kebetulan bisa berbagi ilmu, apapun ilmunya, jangan hanya sekedar ilmu agama seperti yang saya sampaikan. Bu Ani misalnya pinter masak, ngajarin tetangga, ngajarin anak-anak muda supaya masak enak, dan kemudian di kemudian hari ternyata masakannya itu bisa jadi barang dagangan dia, buka restoran walaupun kecil, maka setiap kali dia bisa berniaga dengan masakan itu pahalanya mengalir. Pak Buang kebetulan ngerti tentang teknik, ngajarin orang tentang apalah misalnya masalah kelistrikan kayak apa kayak, dan kemudian menjadi manfaat buat orang itu akan bermanfaat. Kita kebetulan ngerti tentang katakanlah sound system, kita ngerti tentang electrical, kemudian di masjid ada masalah electrical, kita yang nanganin, itu pun ladang pahala buat kita. Jadi sebenarnya apapun kapasitas yang kita miliki, ilmu kita, waktu kita, perhatian kita, uang kita, tenaga kita, itu adalah sumber pahala kita. Jadi jangan membatasi pahala itu cuma dari jumlah rakaat yang kita dirikan, panjangnya surah yang kita baca, hari yang kita puasai. Jadi amal ibadah itu akan Allah catat pahalanya ketika benefit buat orang itu bisa multiple. Kalau sholat itu kan untuk kita doang, tapi kalau kita ini memberikan kebaikan kepada orang lain, maka manfaatnya itu kan bisa multiple.
Jadi saya hanya ingin menyampaikan sebuah optimisme bahwa kita yang kebetulan bukan ustadz, kita yang kebetulan bukan santri, kita yang kebetulan bukan mubalik, kita yang kebetulan bacaan Qur'annya juga belum tamat, Iqra-nya aja belum tamat kok. Kita yang kadang-kadang bacaan sholatnya juga nggak pernah tertib kok. Kita nggak usah pesimis. Ladang pahala kita tuh banyak gitu loh. Ladang pahala kita tuh banyak banget. Tenaga kita, pikiran kita, nasihat kita, pengalaman-pengalaman hidup kita di masa lalu yang bisa membangun motivasi anak-anak muda, itu ladang pahala buat kita loh Pak. Jadi jangan membatasi pahala itu hanya dari ibadah mahdoh saja. Jadi karena semua waktu kita ini adalah berniaga dengan Allah. Niaga dengan Allah itu ya dengan jiwa dan harta kita, dan berbuah kebaikan buat sebanyak mungkin orang. Itu aja sebenarnya. Kalau kebetulan Bapak bisa ke masjid, kalau mau sodako, nggak usah mikirin jumlahnya berapa. Kalau kebetulan ada makanan, waktu kita makan malam nih, ternyata makanan itu nggak basi, masih bagus untuk kita makan, masih pantas untuk kita makan. Ketika kita mau subuhan, bungkus, tenteng. Ketika kita ke masjid ketemu dengan orang, berikan kepada dia. Sodakoh yang terbaik adalah sodakoh yang kita berikan sedini mungkin. Kalau kita mudah bawa makanan, ya bawa uang. Keluar dari masjid, habis subuhan, jangan pulang dulu. Keliling dulu, cari siapa yang bisa kita sodakohi. Nggak usah dengan ratusan ribu. Dengan uang 5.000 aja. Misalnya nih Bapak pulang dari masjid, ada tukang gorengan, kita beli nasi uduknya, kita beli gorengannya, kita tenteng, ketemu dengan orang-orang yang suka mengais sampah, Pak ini makanan, kita berpahala kepada 2 orang, tukang nasi uduk kita beli, berarti kita menguntungkan dia, nasi uduknya kita berikan kepada orang, menguntungkan dia. Bayangkan, kita belum masuk rumah aja kita sudah memberikan pahala kepada orang, padahal cuma dengan uang 10.000 perak, yang kalau kita endapkan di hari itu pun nggak kita pakai kok. Uang 10.000 itu nggak bisa bikin kita kaya kok, dan ketika kita belanjakan pun, kita tidak membuat kita miskin kok, kehilangan uang 10.000. Tapi kalau kita belanjakan kepada orang dan orang mendapatkan manfaatnya, luar biasa. Orang itu mendoakan kita luar biasa. Jadi sodakoh yang terbaik tidak dilihat dari jumlahnya berapa, tapi dilihat dari pengorbanan kita dan dilihat dari waktunya, sedini mungkin, secepat mungkin kita lakukan, itu adalah yang paling baik. Ya mohon maaf, saya kalau sebelum masjid bangun subuh, yang saya kasih makan tuh kucing dulu Pak. Itu refleks itu. Saya ambil makanan kucing, terus saya berikan kepada kucing-kucing di depan rumah. Saya berikan rezeki kepada makhluk Allah yang lain. Ya karena saya belum ketemu orang, saya ketemu binatang, ya binatanglah yang saya senang duluan. Itu bagian daripada kebaikan. Saya husnudzon aja. Wah ini kan kucing mengganggu. Siapa tuh kucing itu kan yang membuat ular itu takut masuk ke rumah kita. Iya kan? Nah itu husnudzon saya. Monggo silakan, yang lain ibu-ibu belum bertanya. Pak Sukoco, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama menanggapi ajaran Pak Ustadz ini tadi, yang sedekah sedini mungkin sebelum memasukkan yang lain. Jadi saya ingat wasiat dari almarhum Ali Jaber. Nah, mari kita budayakan sedekah subuh, Ustaz. Ya, jangan Jumatan doang. Iya. Jadi sedekah subuh. Jadi habis sholat subuh kita sedekah. Nah, kalau tidak ketemu di jalan kayak tadi ya minimal kalau ke musola ya di musola. Toh kalau jauh dari masjid di rumah nggak ada yang di ini ya mungkin sedekah seperti Pak Ustadz tadi, atau kita masukkan dulu ke dalam kantong, nanti siang-siang kalau ada yang bisa disedekahi baru kita sedekahi. Pokoknya kita budayakan sedekah subuh. Ini ajaan untuk ini teman-teman semua ini. Alhamdulillah tanpa untuk beria saya juga
sudah melaksanakan budaya itu, alhamdulillah. Nah, ini Ustadz yang lain. Ini hijrah ini sebetulnya berselaras dengan keinginan saya. Jadi untuk mengajak teman-teman grup WA Ilugas pengajian ini untuk berhijrah lah. Mari kita datangi pengajian yang diadakan setiap bulan oleh Kang Lukiman ini datang. Nah, itulah makanya pengajian bulan lalu saya tanyakan setelah dapat dari Mas Aryo Wahyudi link di Google itu ini mungkin nggak akan dibaca oleh teman-teman karena begini Ustaz. Ada di antara teman-teman kami ini yang gayanya itu telling, kalau gaya manajemen itu gaya telling gitu. Pastinya kan ada listening juga tuh. Iya, tapi enggak telling tiap hari kopas kapis. Itu pun mengkopas, bukan dari pendapatnya sendiri sih enggak. Jadi mengambil dari tempat lain. Tapi ya gitu, giliran diajak ke forum majelis yang begini nggak datang Ustaz. Ini saya sangat appreciate ini saya kepada Mas Buang, kepada siapa yang ini Mas Buang kan juga itu sibuk Ustaz. Beliau itu pejabat di Rawamangun. Beliau pengajar pengurus lah itu. Luar biasa. Ada Bung Erwin juga itu, terus Mas Mustaqim jana itu, tapi sempat bisa meluangkan waktu untuk hadir di ini. Ini selaras dengan niat Mas Subeki tadi. Mas Subeki tadi kan ingin mengupload ke YouTube. Nah ini hari itu begitu saya lihat kok ini saya sudah menguploadnya Mas Subeki, jadi 6 hari yang lalu ini saya lihat, saya cek ini tadi hari ini sudah 83 viewer. Alhamdulillah. Padahal anggota grup pengajian teater kita ini cuma 70 orang. Jadi berarti melebihi dari para anggota, tapi nggak tahu apakah itu didengarkan semua atau enggak. Sedangkan yang lainnya saya percaya itu adalah dari subscriber saya. Jadi saya pun kalau Bapak-bapak mau tahu itu ada di Pak Santri, panggilnya Pak Santri. Oh, keren. Nah, jadi itu saya juga banyak sudah, alhamdulillah sudah banyak, karena saya juga senang yang model-model begitu itu. Nah, jadi itulah keinginan saya mengajak teman-teman ini jangan hanya ngasih tausiah-tausiah yang sifatnya kopas kapis tadi, tapi marilah kita hadiri majelis seperti ini. Kan dalam majelis yang seperti ini dalam hadis disebutkan ada malaikat juga hadir mencari majelis-majelis taklim seperti ini, dan itu jadi pahalanya insya Allah dapat pahala ilmu, dapat pahala itu tadi majelis, juga dapat pahala ini keguyupan di antara Ilugas ini. Jadi makanya ya, jadi begitulah Ustaz. Yang pertama tadi ajaran Ustaz untuk sedekah subuh, sedekah di awal itu selaras dengan wasiat Ali Jabir dulu. Kalau Bapak lihat di YouTube-nya itu masih banyak itu sedekah subuh implementasinya. Ya saya kira itu barangkali Pak Ustadz mau menanggapinya. Silakan. Yang penting itu ada ngajak teman-teman grup kita ini yang 70 orang di grup ini. Banyak. Kok yang datang hari ini cuma 22 ya, 23 dengan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin tambahkan dari yang Pak Sukoto sampaikan bahwa sedekah subuh itu satu hal yang memang perlu dihidupkan, tapi ada yang katakanlah ini sekedar tambahan ya, ini untuk
membuat kualitas hidup kita itu lebih baik. Biasakanlah menghukum diri sendiri ketika kita melakukan sesuatu yang kita anggap keliru dan salah atau dosa dengan sodakoh. Dosa itu kan ada dua, ada dosa yang kelihatan dan ada dosa yang tidak kelihatan. Dosa yang tidak kelihatan itu niat buruk, pikiran buruk, mindset buruk tentang orang, itu kan dosa yang tidak kelihatan. Mungkin tidak menjadi dosa, tidak Allah catat sebagai dosa. Tapi itu kalau kita biarkan, bisa menjadi potensi dosa. Karena orang kalau alam bawah sadarnya diisi dengan keburukan-keburukan, nanti akan terefleksi dalam tindakannya menjadi buruk. Intinya adalah, kalau kita melakukan kesalahan, biasakan kita menghukum diri kita dengan sodakoh. Hari ini misalnya saya bohong sama orang. Aduh, ini bohong. Ini kalau saya tidak hukum diri saya ini, pasti saya akan keterusan. Ya wis, saya menghukum diri saya dengan sodakoh 10.000. Bisa juga caranya itu di rumah itu ada kotak, box ya, yang kita kunci, kita buka seminggu sekali. Di dalamnya itu adalah kotak sodakoh hukuman kita. Kuncinya itu bukan kita yang memegang, kuncinya orang lain yang memegang. Istri kita, mah ini kotak ini saya kunci, saya gembok, ini kuncinya kamu pegang. Setiap kita merasa apa yang kita lakukan tadi salah, masukin. Nanti setiap Jumat kita buka berapa banyak itu dosa yang kita lakukan selama seminggu, dilihat dari jumlah sodakoh. Nah, itu adalah bagian daripada kita meluruskan, memperbaiki diri. Jadi bisa juga sodakoh itu kita jadikan sebagai penghukum kalau kita melakukan sebuah kesalahan, dan itu banyak dilakukan oleh para sahabat. Jadi sodakoh tidak hanya waktu subuh saja, tapi sodakoh dilakukan ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Ya kalau kita nggak ketemu dengan orangnya, kita simpan dulu, nanti kita kumpulkan. Ketika sudah banyak, baru kita berikan kepada orang. Supaya nanti kalau kita simpan, nggak kita pakai, kuncinya dipegang sama orang lain. Nah, itu salah satu cara. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah selalu apa yang akan terjadi di hari esok. Jadi mari kita biasakan melihat segala sesuatu itu jauh ke depan. Paling tidak begini, untuk memotivasi kita agar kita ini gampang guyup. Kita bayangkan bahwa ketika saya mati, saya ingin didoakan oleh banyak orang. Ketika saya nanti menikahkan cucu saya, anak saya ingin dihadiri oleh sebanyak mungkin orang. Nah, maka untuk supaya saya dikenang baik, sehingga saya didoakan oleh banyak orang, ketika saya punya hajat dihadiri oleh sebanyak mungkin orang, maka saya sekarang harus melakukan silaturahim, baik itu offline maupun online. Gak apa-apa, kita berpamrih kepada kebaikan yang akan kita raih di kemudian hari. Paling tidak ketika kita mau datang ke pengajian online, pasti ada malas juga kan. Aduh, mesti ngidupin komputer, mesti sediain waktu, mesti ini, malas banget. Tapi kemudian kita ingat di kemudian hari, saya ini kan butuh didoakan oleh teman-teman. Lah kalau saya sering absen, berarti saya kan sudah menanamkan sebab dilupakan oleh teman-teman. Saya dilihat di komputer saya di sini kan ada kotak itu 5 kali 5, 5 kali 4, 5 kali 5 lah 25 orang. Maka ketika kita sering nampak dalam kolom yang 25 itu, paling tidak ketika teman-teman saya mendoakan setiap kali setelah selesai sholat dia, saya tuh akan diingat oleh dia yang sering melihat muka saya dalam tampilan itu. Jadi ketika kita awalnya malas datang ke pengajian, paling tidak ketika kita membayangkan, aduh, ketika saya sakit, saya ingin didoakan oleh mereka. Ketika saya mati, saya ingin didoakan oleh mereka. Tapi bagaimana mungkin mereka mendoakan saya kalau saya nggak diingat oleh mereka? Nah, bagaimana caranya supaya diingat oleh mereka? Ya sering-seringlah setor muka, kan gitu. Jadi anggap hadir di pengajian online ini adalah wasilah setor muka
supaya kita direcognize oleh teman-teman kita. Ketika kita sakit, mereka doakan. Ketika kita mati, mereka doakan. Ketika saya punya hajat, kita undang mereka, mereka juga datang. Itulah yang dimaksud dengan wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap orang melihat apa yang akan terjadi di kemudian hari. Apa yang terjadi di kemudian hari, itulah yang kita tanam sekarang. Kalau kita menanamkan kebaikan, yang akan kita raih adalah kebaikan. Kalau yang kita tanamkan sekarang adalah absen mulu, maka yang kita raih pun nanti kita nggak akan direcognize gitu loh. Nah, jadi inilah mungkin yang dapat saya komentari dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sukoco. Monggo silakan teman-teman yang lain kalau ada yang berkomentar, monggo silakan. Sama-sama. Silakan Pak Ketua Kelas, Pak Luki, Pak Wali Kelas, monggo silakan. Ya, mungkin mengingat sudah cukup waktu yang boleh satu lagi Pak Luki? Oh, silakan. Boleh. Terima kasih Pak Luki, terima kasih Pak Ustadz. Satu pertanyaan lagi Pak, sehubungan dengan doa yang Pak Ustadz katakan barusan. Kalau kita sudah meninggal, doa yang diterima, apakah misalnya teman-teman berdoa itu diterima oleh Allah, atau doa dari anak istri yang biasanya yang diterima? Semua, doa dari semua. Nah, tapi yang paling, ya kenapa saya katakan yang paling mustajab, yang paling mujarab itu adalah doa dari anak istri, karena mereka yang paling sering Pak, pastinya kan. Kalau teman-teman kan mungkin ngedoanya kalau pas lagi keinget doang. Tapi kalau kita ini lebih sering setor muka, itu kan pasti muka kita yang akan paling direcognize sama dia ketika dia punya waktu untuk mendoakan teman gitu. Iya. Jadi istilahnya, apalagi doanya ini kan mohon ampunan. Allahumma gfirlahu warhamhu. Wah, itu dahsyat banget. Kita mendapatkan ampunan dari Allah karena permohonan kita sebagai hamba. Ya silakan Pak Akhyar. Mau nanya, aku suka tawasul. Ya, tawasul tuh kirim buat teman-teman juga. Maksudnya dia masih hidup, nggak apa-apa. Mendoakan dia. Oh ya, khususun hadiatan illa ruhi, teman-temanku, sobatku dulu gitu. Nah, masih hidup orang. Oh, jadi narasinya bukan ila ruhi, nggak usah pakai ila ruhi. Bu, gitu. Mohon maaf, Pak Her. Ya. Jangan memaksakan berdoa harus dengan bahasa Arab gitu ya. Jangan memaksakan berdoa harus dengan bahasa Arab. Seolah-olah Allah itu hanya mengerti bahasa Arab. Gunakanlah bahasa yang hati kita bisa menyertai doa kita. Nah, misalnya dalam bahasa Indonesia saja, ya Allah, aku berdoa untuk sahabat-sahabatku, mudah-mudahan mereka Engkau panjangkan umurnya, isi umur mereka dengan ibadah, Engkau mudahkan rezekinya, Engkau mudahkan rezeki anak-anaknya, Engkau bahagiakan hidup mereka, khususnya sahabatku yang bernama ini. Pasti akhir akan ingat orang-orang yang sering nongol dalam layar ini kan, yang nggak nongol mungkin nggak ingat. Maksud saya untuk seluruh teman-teman itu pakai bin nggak ya? Sebenarnya idealnya kalau kita tahu pakai bin, tapi kalau kita tidak tahu tidak apa-apa. Ya, kalau kita tidak tahu tidak apa-apa. Karena mohon maaf, Allah itu kan maha tahu apa yang ada dalam benak kita. Ketika kita menyebutkan nama si fulan walaupun tidak lengkap, dalam benak kita kan termuncul gambarnya, dan Allah maha tahu. Oh, ini tuh yang dimaksud dengan yang namanya Pak Bekti. Yang namanya Bekti itu kan banyak ribuan. Tapi ketika kita menyebutkan nama Bekti, itu yang keinget kan tampang si fulan. Pak Bekti yang ini, Allah maha tahu. Gitu. Ketika kita menyebutkan binnya, itu hanya meyakinkan kita saja. Tapi Allah maha tahu. Gitu ya. Jadi ini saran juga saya kepada teman-teman. Ya, sama-sama. Kepada bapak-bapak, jangan memaksakan berdoa harus dengan bahasa Arab. Daripada kita berdoa dengan bahasa Arab, kita fokus kepada kalimat-kalimat dan hafalan kita, tapi kita nggak khusyuk. Lebih baik kita berdoa dalam bahasa Indonesia,
di mana dengan bahasa itu kita bisa menyertai hati kita full gitu dalam doa. Itu aja. Terima kasih. Ji, sama-sama Pak Max, monggo silakan. Masih ada dari Bu Max? Pak Max tadi belum meng-unmute. Oh sudah, cukup ya. Oke, kalau udah. Oke. Bentar, Pak. Apakah kita boleh berdoa kepada sahabat kita, misalnya untuk kesehatan sahabat kita yang bukan Islam? Boleh, tidak masalah. Karena ketika kita mendoakan sahabat kita yang bukan Islam, gitu ya, kita punya husnudzon. Siapa tahu dengan dipanjangkannya umur dia, berarti kesempatan dia untuk mendapatkan hidayah juga kan makin panjang. Kalau dia sudah meninggal, misalnya kita memohon berdoa, nggak usah. Kalau sudah meninggal sudah selesai. Tapi kalau dia masih hidup, ya Allah sembuhkanlah penyakit dia, supaya dengan penyakitnya Engkau panjangkan umur dia, dan Engkau berikan kesempatan dia untuk mendapatkan hidayah lebih panjang lagi. Gitu. Tapi kalau sudah meninggal ya sudah selesai. Misalnya pada saat dia meninggal, kan kita mengucapkan berduka cita, mudah-mudahan ditempatkan di tempat itu yang... hanya basa-basi kita kepada keluarga. Oh, ya. Oke. Tidak apa-apa. Mungkin bahasanya kita mengatakan kepada dia mudah-mudahan mendiang mendapatkan tempat yang terbaik. Itu basa-basi kita kepada keluarga almarhum. Ya. Itu bagian daripada etika dalam Islam. Terima kasih. Ustaz, sama-sama. Izinkan ini ada dalil yang mendukung tentang bolehnya kita mendoakan orang yang sudah meninggal duluan. Ini Al-Hasr surat 59 ayat 10. Ustaz. Itu pelajaran yang saya dapat dari selama saya belajar di bahasa Arab ya. Yeah. Kalau saya terjemahkan, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Nah, dan seterusnya. Itu yang beriman lebih dulu dari kami, itu berarti mereka yang sudah meninggal. Itu dinisbatkan ke sana. Makanya boleh kita mendoakan pada orang yang bukan kerabat kita. Betul. Insya Allah. Betul, itu ya? Juga yang sering kita doakan gitu kan. Iya. Tadi ayat kalau nggak salah nama ayatnya ayat berapa? 9? Al-Hasr surat nomor 59. Ayat ke berapa? Ayat ke 10. Okay. Ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu doa yang selalu kita bacakan setiap kita habis sholat. Itu istilahnya doa sapu jagat. Semua orang-orang yang mendahului kita, muslim yang mendahului kita, mereka mendapatkan manfaat daripada doa yang kita baca. Itulah kira-kira Pak Sukoco. Alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah mengingatkan kita semua. Ya. Terima kasih. Penutup, mohon bantuan untuk membacakan doa untuk kami dan kita semuanya. Baik, mari kita sama-sama berdoa dan kita awali doa kita dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi bi jalali wajhika wa karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو من الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an warzuqna wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa taqabbal ajrin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.